Palestina hilang dari Google Maps dan kejadian serupa ternyata pernah terjadi di tahun 2016. Jadi kita membayangkan betapa memang perjuangan Islam di abad sekarang ini memang mungkin tidak dengan dengan seperti dulu ya, tapi sekarang memang dengan teknologi. Nah, sudah saatnya mungkin Muslim menemukan aplikasi semacam itu yang kemudian bila perlu yang punya Palestina digedein, dibagusin gitu kan, dikasih 3 dimensi, 4 dimensi. Jadi lebih kayak dulu ada Google Earth ya yang kemudian bisa mendeteksi semuanya. Dan ini saatnya lah kita kemudian meraih kejayaan Islam gitu kan. Yang lagi heboh adalah prostitusi online. Artis FTV ditangkap di hotel di Medan nih ceritanya. Nah, seorang artis FTV ditangkap di sebuah hotel di Medan, Sumatera Utara. Nah, kalau nggak percaya dengan data dari pemerintah, ya sah-sah aja, silakan. Itu kan hak pribadi. Cuma ya, ketika Anda nanti terkena, nah ini Anda termasuk dolamna anfusana, mendolimi diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penontonnya Vertizon TV, teman-teman podcastnya Vertizon TV Podcast, apa kabar? Dan kita punya satu acara yang baru. Kita punya acara keren hari ini yang akan membahas sesuatu secara kilat. Namanya adalah Silat Tausiah Kilat. Oke, kita punya banyak berita-berita yang kita kumpulkan dalam 1 minggu kemarin gitu ya, dan sampai dengan hari ini, dan kita akan membahas secara berita, lalu kita bahas secara agamanya dengan Pak Ustadz yang sudah ada di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ella. Alhamdulillah, dan semua teman-teman pemirsa Vertizon TV Podcast. Kali ini kita akan membahas apa nih, Mbak Ella? Ada berita apa aja nih? Kita punya banyak berita nih, Pak Ustadz. Kita punya banyak berita yang bisa dibahas malam hari ini. Dan yang pertama adalah ini nih, ini paling mengejutkan sekali ya. Nah, berita yang pertama adalah Palestina hilang dari Google Maps dan kejadian serupa ternyata pernah terjadi di tahun 2016. Palestina hilang dari Google Maps pada Jumat 17 Juli 2020, lalu yang mendapat beragam tanggapan dari warganet hingga muncul tagar #FreePalestina. Selain Google Maps, ternyata Palestina juga sempat hilang dari Apple Maps nih Pak Ustadz. Dikutip dari Telegram, Palestina hilang dari Google Maps ternyata sempat terjadi pada tahun 2016. Dan saat itu netizen heboh hingga muncul petisi online untuk mengembalikan lagi Palestina di Google Maps. Gimana nih Pak Ustadz? Ya, kalau lihat dari sini Mbak Ella, bahwa sesungguhnya posisi Islam itu memang oleh musuh-musuhnya itu akan dipres sedemikian rupa dengan berbagai macam cara. Nah, kalau kita lihat tagar itu penting, dan untuk kita memang online harus kita balas dengan online ya, petisi dengan macam-macam, sehingga tekanan itu membuat kemudian muncul lagi petanya. Nah, tetapi yang paling penting adalah reaksi real kita terhadap adanya itu ya, karena begini, karena memang yang punya, mohon maaf ya, yang Anda sebutkan tadi itu kan memang bukan Islam. Jadi kalau kemudian ya bahasa kasarnya suka-suka gue kan, kalau nggak ada mapnya, suka-suka gue kan, kontennya nggak ada, ya setelah gue ya, ini saya akui, yang itu nggak tak akuin kan gitu. Jadi kita membayangkan betapa memang perjuangan Islam di abad sekarang ini memang mungkin tidak dengan dengan seperti dulu ya, tapi sekarang memang dengan teknologi. Nah, sudah saatnya mungkin Muslim menemukan aplikasi semacam itu yang kemudian bila perlu yang punya Palestina digedein, dibagusin gitu kan, dikasih 3 dimensi, 4 dimensi. Jadi lebih kayak dulu ada Google Earth ya yang kemudian bisa mendeteksi semuanya. Dan ini saatnya lah kita kemudian meraih kejayaan Islam gitu kan. Nah, ini jadi intinya bahwa kita berjuang itu ya semampu kita dengan berbagai macam cara. Jadi ketersinggungan ini wajib kita apresiasi, kita harus tersinggung karena itu hilang dari. Tapi tersinggunglah dengan positif ya. Ya, dengan positif artinya tidak hanya dengan emosional, tetapi kemudian kita bikin aplikasi kan. Kalau ada aplikasi yang lebih bagus, lebih isi usernya ya untuk digunakan lebih mudah dan lebih detail, besok mungkin kalau ini kan selama ini kita pakai misalnya hanya bisa melihat apanya, ini bisa detail, bagus, komplit gitu kan, luar biasa. Nah, jadi kini saatnya kita untuk membuat juga, artinya teknologi harus kita kuasai. Perang sekarang memang menggunakan perang teknologi. Jadi tersinggung boleh, wajib kita sebagai umat Islam, ada saudara kita di Palestina seperti itu, kita harus berjihad. Nah, jihad kita minimal dengan doa, kemudian bagi yang punya cara dengan dengan kemampuannya otak yang cerdas untuk mengimbangi aplikasi itu, ya kita pakai dong gitu. Oke, jadi buat ikhwan dan akhwat harus melawan ya. Ya, karena ada hadisnya, Mbak.
hadisnya begini, man minkum mungkaron. Kalau kamu lihat kemungkaran, fal yughayyiru biyadihi, lawanlah dengan tanganmu. Dengan tangan kekuasaan, maka pemerintah Indonesia misalnya mengirimkan surat kepada, kalau perlu kepada Google, kepada lain sebagainya gitu kan, dengan kekuasaan. Ya, kalau tidak bisa dengan kekuasaan termasuk tidak hanya kekuasaan politik seperti itu, tapi kekuasaan artinya menguasai teknologi. Gitu kan? Fa'ilam yastati, kalau Anda tidak mampu, fa'alai bilisan, Anda bisa dengan tidak dengan tangan, dengan lisan. Lisannya salah satunya dari Vertigen Podcast TV ini lisan. Fa'ilam yastati, kalau kamu nggak mampu sama sekali, lisan nggak mampu, kekuasaan nggak punya, ya sudah, ya kayak Anda bisa dengan doa gitu kan. Artinya dengan doa itu menjadi kunci terakhir ya. Walaupun itu dikatakan itu adalah serendah-rendah iman gitu kan, tetapi minimal kita mendoakan gitu Mbak Ella. Oke, kita punya berita kedua setelah berita pertama tadi tentang Palestina ya Pak Ustadz. Berita keduanya adalah ini dia. Nah, ini dia berita yang kedua dalam minggu ini yang lagi heboh adalah prostitusi online. Artis FTV ditangkap di hotel di Medan nih ceritanya. Nah, seorang artis FTV ditangkap di sebuah hotel di Medan, Sumatera Utara. Adalah seorang artis perempuan berusia masih muda sekali Pak Ustadz, 23 tahun, dan kepolisian Medan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Medan menyebutkan adalah seorang artis. Ditangkap di sebuah hotel di Medan Senin 13 Juli 2020 pagi hari gitu Pak Ustadz. Nah, ini kita berbicara soal prostitusi online, pasti ada permasalahan. Tadi sempat kita obrolin juga adalah permasalahan dengan keluarga. Kenapa seorang anak usianya 23 tahun dan dia melakukan hal ini Pak Ustadz? Rasulullah sudah mengingatkan pada kita bahwa penyakit akhir zaman itu yang sangat dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta dunia. Nah, cinta dunia itu berarti cinta barang-barang dunia. Ya, barang-barang dunia itu bisa namanya rumah yang megah, Mbak. Kemudian jet-jet yang harganya mahal, tas yang harganya mahal, sepeda yang harganya mahal, jam yang harganya mahal. Semua perangkat yang menempel pada manusia itu harganya sudah sangat irasional. Sangat irasional. Bahkan jam ini punya saya nggak sebut mereknya ya. Harganya kalau nggak salah 250.000. Ya, tahan air gitu kan. Tapi dengan merek yang terkenal itu satunya, itu saya pernah betul-betul terkaget-kaget ketika saya diajak ke Jakarta di salah satu mall besar gitu kan. Teman saya bilang, nih coba Ustadz lihat ini berapa harganya. Sampai saya hitung nolnya Mbak, 1, 2, 3 itu saya hitung nolnya. Ternyata banyak ya? 120 juta. Bayangkan, mobil satu ditempelkan di sini. Itu baru jam. Mungkin ada yang lebih mahal lagi. Jadi barang-barang yang branded itulah kemudian membuat manusia itu menghalalkan semua cara. Nah, gimana caranya dapat uang yang cepat? Nah, ini. Nah, cepat itu kemudian salah satunya bisa juga menggunakan prostitusi sebagai salah satu cara. Karena tarifnya di situ katanya ada yang 20, ada yang 30, bahkan yang tertangkap yang lalu ada yang 80, 80 waktu itu kan. Sampai ada teman-teman bilang mungkin kemeripik ya gitu kan, mahal sekali gitu kan. Nah, di sini yang menarik itu apa? Usernya juga ada. Nah, disinilah kita sebagai manusia, khususnya para pria, ikhwan-ikhwan, diterangkan di dalam hadis Rasulullah sudah sangat mengingatkan sekali pada kita bahwa kalau kita sudah mampu menikah, fal yatazawwaj, maka menikahlah. Ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'at, orang-orang muda, kalau engkau mampu maka kamu segera menikah. Karena menikah itu al-ghadul libasor, jadi dia akan menjaga pandangan. Nah, berarti kalau Anda sudah menikah, maka kalau Anda belum menikah, menikahlah. Kalau Anda sudah menikah harus menjaga pandangan. Nah, yang menjadi persoalan ketika pria itu tidak menjaga pandangan, itu akan menikmati pandangan terhadap wanita lain. Nah, disitulah kemudian muncul imajinasi. Makanya di dalam Islam namanya hubungan badan itu sampai diatur sangat luar biasa. Ada bahasanya itu ada Kama Sutranya itu ada, sehingga agar pria wanita ini betul-betul dia bisa terpuaskan hanya dengan pasangannya saja yang sah. Nah, sebetulnya kan ini munculnya seperti ini kan betul-betul ada antara customernya, jadi ada yang pesan dan ada yang menawarkan. Nah, jasa seperti ini, maka kalau kita lihat seperti ini nggak ada habisnya memang. Pasti dia pengen yang model kayak gini, model kayak gitu. Padahal kalau ditanya dan konsultasi bukan konsultasi ya, kita tanya jujur misalnya yang sudah terlibat itu, mohon maaf Pak, rasanya gimana ketika Anda menikmati itu dengan itu? Insya Allah sama.
Insya Allah sama. Bahkan begitu sudah keluar, mohon maaf ya, itu langsung yang teraca adalah, wah kok larang banget ya. Pasti ada penyesalan gitu kan. Nah itu kan ya. Makanya di sinilah Islam itu ngatur pakai nikah, pakai ijab kabul, pakai sah. Kalau memang Anda mau nambah ya ada aturannya sehingga Anda nambah itu maksimal 4 itu sudah diatur. Maka jangan sekali-kali ngelanggar hukum agama deh. Anda ngelanggar lampu merah aja ada masalah, apalagi ngelanggar agama gitu. Oke, jangan sampai melanggar agama itu kata Pak Ustadz. Berita yang ketiga nih. Berita yang berikutnya adalah dari kondisi saat ini DKI Jateng tertinggi. Ini sebaran 1.693 kasus baru Corona Indonesia per 20 Juli. Nah, Indonesia kembali mengumumkan adanya penambahan kasus baru virus Corona COVID-19 dan hari ini ada sekitar 1.693 kasus baru positif sehingga total kasus positif Corona tembus 88.214 kasus. Hingga hari ini Senin 20 Juli 2020 ada sebanyak 46.997 pasien sembuh dan 4.239 meninggal dunia. Nah ini gimana nih Pak Ustadz? Ini bertambah terus gitu. Banyak hal mungkin yang bisa terjadi, banyak orang yang mungkin terkena dampaknya juga. Gimana nih Pak Ustadz? Ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Itu sudah sangat jelas ya. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Nah, ulil amri itu pemerintah, Mbak Ella. Makanya kalau kita lihat taatilah Allah itu berarti apa? Kalau orang Islam itu sudah menjaga dirinya dengan taat Allah dan Rasulnya, itu insya Allah aman. Karena sebetulnya mandi besar, berwudu, bersiwak, berpuasa, melakukan amal-amal yang soleh, yang luar biasa, bahkan ada berkuda, memanah dan sebagainya, itu adalah bagian untuk menyehatkan secara jasmani kita, dan ada rohaninya juga, ada sehat Mbak Ella. Jadi menyehatkan secara pribadi itu ikuti Allah dan Rasulnya itu sudah ada aturannya Mbak Ella. Ya. Nah kemudian di dalam faktanya di lapangan menghadapi seperti ini, selain ada tawakal, ada doa, ada makan herbal atau minuman yang herbal sesuai dengan Kanjeng Nabi, itu kita juga taat pada pemerintah. Nah semua yang tambah itu saya sudah mengkonfirmasi kepada Kepala Gugus Tugas COVID di Kota Yogyakarta misalnya, itu dia juga terkonekkan dengan semua Kepala Gugus Tugas, itu erat hubungannya dengan kewaspadaan dan ketaatan, kedisiplinan dalam hal itu. Saya ambil contoh tetangga saya Pak Nanang itu kerja di Uni Emirat Arab, itu dia tempat kerjanya jelas clear, kemudian dia kemananya juga clear, bahkan di sana itu sampai detik ini itu zero Mbak. Untuk mempertahankan tingkat zero itu sampai Pak Nanang itu 2 minggu sekali di PCR Mbak, nggak hanya rapid, PCR. Ternyata di semua negara yang terkendali itu tingkat tesnya itu luar biasa. Habis dites, tesnya tuh luar biasa. Nah kita kadang-kadang dites nggak mau gitu kan. Kemudian menjaga diri tidak mau gitu kan. Terus memaksakan diri ya memang ekonomi harus berputar. Yes ya. Cuma posisinya itu bahwa kita juga harus melihat ya, karena kasihan ya. Karena begini, nanti kalau ini ibarat, mohon maaf ya, ibarat ini Mbak Ella, orang operasi Mbak. Ketika orang dioperasi sama dokter mesti pesan kan, mohon maaf bagian ini jangan dipakai dulu untuk aktivitas sampai dengan saya nyatakan pulih. Nah ketika melanggar yang terjadi apa Mbak? Tambah lama pengobatannya, betul nggak? Misalnya ada orang kena penyakit apalah yang kira-kira nggak boleh angkat berat atau nggak boleh ini, tapi nunggu Pak nanti kalau udah kontrol kesekian saya nyatakan layak boleh. Nah itu baru boleh. Ternyata ngopo rasa ngenteni reaksi dokter ben lah. Uang ini pengen dilakukan dan sebagainya. Akhirnya apa Mbak? Malah dia mengalami pendarahan yang lebih hebat dan pulihnya lebih lama. Jadi ketika kita itu melanggar, maka jangan kaget. Pemerintah itu sudah melakukan hal yang terbaik menurut saya. Cuma masyarakat juga harus mengimbangi. Walaupun di sini memang yang menjadi persoalan kan klasik sekali. Misalnya di Jawa Timur kita ambil contoh ya. Kemudian juga di banyak tempat tidak hanya Jawa Timur. Lah aku nek ora oleh metu omah terus aku mangan apa? Pertanyaan itu selalu muncul. Nah, pertanyaan ini memang harus dijawab oleh pemerintah juga. Artinya ketika orang tidak boleh kemana-mana juga harus ada supply terhadap hal seperti itu juga dilakukan. Makanya ini sekarang sudah mulai banyak yang membawa ketahanan pangan Mbak Ella. Sudah tidak hanya dia dakwah saja, tetapi dakwahnya juga mulai membagikan beras, membagikan bahkan mereka itu sekarang pangan Mbak, sektor pangan. Karena kalau resesi ekonomi ini muncul nanti yang ada adalah krisis pangan. Sekarang ini negara-negara yang bisa mengekspor keluar itu tidak mengekspor, dia menahan untuk makan warganya sendiri. Nah, repotnya kalau ada sebuah negara yang tergantung impor. Nah, itu kan negara lain nggak mau jual, kita punya duit, tapi kalau nggak ada beras mau apa? Kita punya duit, tapi kalau nggak ada bahan baku yang untuk dimakan, dibeli, kita bisa apa? Maka
krisis ini seharusnya menjadi keprihatinan kita bersama. Cara kita untuk mendukung agar ini cepat selesai adalah kita tadi betul-betul mengupayakan membuat protokol yang sangat ketat terhadap kehidupan ini. Dan itu mau tidak mau harus begitu. Jadi kalau kemudian ada yang kemudian jadi kita pernah bahas dulu Mbak Ella antara konspirasi dan introspeksi. Dua-duanya ini jangan sampai kita kemudian tidak bisa mengambil sikap karena berbahaya sekali. Ketika kita menganggap itu konspirasi, mana yang COVID, mana sini suruh ke sini, itu tanpa sengaja kan tidak mungkin dilayani oleh dokternya. Karena dokter melayani begitu terkena betul, dia akan kena masalah secara internasional itu. Maka nggak melayani kan. Ketika nggak dilayani dan dia tahu ini yang menantang mungkin nggak dilayani, dia akan ngomong ya kan. Akhirnya gara-gara omongannya ini masyarakat, serapopo berarti. Akhirnya layat kena, manten kena, semua kena. Salah siapa saya mau tanya. Ya kan? Nah, jadi oleh karena itu ngono ya ngono ning aja ngono lah. Artinya Anda tetap boleh mantenan, Anda tetap boleh pengajian, Anda tetap boleh ini, cuma semuanya dijaga. Sekarang masjid sudah ada sertifikatnya Mbak Ella, lolos dari gugus tugas ya. Ada suratnya bahwa masjid ini sudah melakukan protokol COVID-19 dengan ketat. Gitu. Kita ke berita berikutnya ini teman-teman podcastnya Vertizon TV. Berikutnya adalah beritanya mengenai masih dari COVID-19. Tadi sempat dibahas ya tentang DKI dan Jateng tertinggi, ternyata masih 14,6 juta orang telah terinfeksi. Ternyata masih ada yang tidak percaya adanya COVID, Pak Ustadz. Hampir 5 bulan virus corona dilaporkan di Indonesia sejak awal Maret 2020. Sebanyak 88.214 orang terinfeksi dan 4.239 orang meninggal dunia. Nah, di dunia virus yang pertama berawal dari Wuhan, Hubei, Cina ini telah menginfeksi 14,6 juta orang dan 609.511 orang meninggal dunia. Masih ada yang nggak percaya loh Pak Ustadz. Kalau nggak percaya kan urusannya nafsi-nafsi ya. Dalam agama tidak percaya dengan pernyataan itu boleh. Tapi kalau nggak percaya dengan Quran dan hadis itu masalah ya, imannya batal. Nah, kalau nggak percaya dengan data dari pemerintah, ya sah-sah aja silakan. Itu kan hak pribadi. Cuma ya ketika Anda nanti terkena, nah ini Anda termasuk dolamna anfusana, mendolimi diri sendiri. Nah, jadi beginilah kalau kita lihat. Kalau kamu nggak percaya, toh kamu juga nggak berani kan aktivitas, toh kamu nggak berani kan juga kemudian sebebas ketika belum ada COVID kan. Berarti Anda tuh jangan-jangan ngomongnya nggak percaya, tapi diri Anda tetap takut. Ya kan? Nah, makanya kalau kita lihat di sini, yang paling aman gimana? Takutnya itu adalah takut kalau meninggal tidak bawa amal. Itu aja. Maka konsentrasinya itu sholatnya diperbaiki, ngajinya diperbaiki, puasanya diperbaiki, agar kalau dilalah jatahnya kena dan meninggal itu sudah ada amal. Takutnya itu karena apa sebetulnya? Ketakutan kita itu kalau kita pulang kepada menghadap Allah itu nggak bawa apa-apa. Kalau masalah mati itu kena COVID nggak kena COVID jatahnya mati gitu kan, itu kan sudah sangat clear gitu kan. Nah sekarang jadi ketakutan kita lebih ke sana. Insya Allah kalau Anda takutnya akan itu tanpa disadari nanti Allah akan membimbing Mbak Ella. Membimbingnya kamu tetap aktivitas tapi harus begini. Akhirnya diarahkanlah ketemu sama orang-orang yang nggak kena. Dia tahu sendiri gitu kan. Maka cobalah Anda kalau tanya kepada teman-teman yang nggak kena, mungkin dia akan mengatakan ya paling hoax itu saja, dewi politik itu dihapusin dan sebagainya. Mungkin bilangnya begitu. Tetapi kalau tanya pada teman-teman yang di medis, di garda terdepan yang dia kena juga, kebetulan ada saudaranya istri itu kan kerja di UGD. Kemarin Lebaran itu dia ketika video call itu sedang dirawat. Loh kamu kenapa? Kena COVID ternyata. Jadi dia real kena, saudara kita sendiri. Jadi nggak mungkin ngampus dong itu saudara kita gitu kan. Jadi kena COVID betul dia. Jadi di sini memang nggak kelihatan barangnya. Kalau ada kelihatan, karena kalau Anda dengan COVID aja nggak percaya, ya nggak kelihatan, apalagi dengan pahala, dengan dosa yang juga nggak kelihatan Mbak Ella. Itu kan Anda jangan-jangan nggak percaya juga gitu kan. Gimana nih ya para teman-teman podcast Vertizon TV. Ya, jadi gini, semuanya ada ilmunya Mbak Ella. Kalau kamu pengen tahu tentang COVID-19, tanyanya memang bukan pada ustadz, tanyanya pada dokter, profesor, dokter bidang mikrobiologi dan sebagainya, tentang yang riset itu. Kalau perlu ya itu ke sana. Memang itu ahlinya gitu kan. Ya, kita itu cuma ingin mendudukkan di silat ini bahwa
kasihan teman-teman medis yang sudah bekerja. Masa sih mereka nipu? Maksudnya nipu ini enggak kok, saya sebetulnya cuma pencitraan ini biar masyarakat tuh panik kok kita sebagai dokter ngomong seperti itu kan nggak mungkin dokter bilang seru gitu. aja Biar buminya. seru aja gitu kan nggak mungkin. Ya, iya kan? Nggak mungkin lah. Nggak heboh, nggak lucu Iya, gitu. gitu. Jangan Iya. ya, tolong juga untuk melihat orang lain yang sudah berjuang juga. Berita terakhir yang Oke. akan kita bahas di Silat Tausiah Kilat. Oke, ada ya agak loading ya. Oke, tidak apa-apa ya kan. Iya. Imigrasi ya, petugas paspor masih baru jadi tak tahu Joko Chandra. Nah, ini Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Joni Ginting mengatakan petugas di kantor imigrasi Jakarta Utara tak mengenal Joko Chandra, buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Joko yang telah buron cukup lama ini Pak Ustadz, 11 tahun itu datang membuat paspor di kantor imigrasi Jakarta Utara pada 22 Juni. Joni beralasan petugas yang bertugas kala itu juga masih baru lulus studi. Kalau dia masih umurnya sekitar 20 tahun, 23 tahun baru lulus. Dia nggak akan kenal Joko Chandra. Begitu Pak Ustadz. Nah, ini ada buron yang kabur nih Pak Ustadz. Ini cukup lama dan berhasil kabur. Oke, ini dari politik gimana nih Pak Ustadz? Kalau dari politik itu banyak sekali ya tinjauannya. Kita akan bicara dari sisi agama Mbak Ella. Bahwa kalau kita bicara di agama ini itu mengatakan ar-roksi wal murtasi finnar. Hadisnya sahih. Yang nyogok sama yang disogok itu neraka. Jadi di sini akhirnya kan kalau ada surat yang keluar, kira-kira coba ditanya dengan hati nurani, kira-kira kalau orang harusnya ketangkep, dia buronan, bisa lolos lenggang bikin paspor, bikin EKTP, ada surat jalannya, itu kira-kira mintanya dengan cuma-cuma atau ada sogokan? Itu coba dijawab dengan hati nurani gitu kan. Memang dibuktikan nggak bisa, dibuktikan mana uangnya, kamu tak tuntut balik loh kalau kamu ngomong seperti itu. Memang dibuktikan nggak bisa secara, karena memang nggak ada CCTV, mungkin uangnya nggak di situ, tapi Allah tidak tidur. Ya, Gusti Allah ora sare dalam bahasa Jawa. Maka di sini saya setuju dari beberapa pengamat itu mengatakan bongkar semua. Jadi kalau sementara ini alhamdulillah Polri sudah mengumumkan 3 jenderal dicopot dari jabatannya untuk diperiksa. Nah, yang didorong sekarang ini adalah yang dapat cuma 3 orang itu atau ada yang lain. Siapa aja? Okay. Berapa jumlahnya itu kan? Terus yang lain juga. Makanya saya setuju dengan Profesor Dr. Mahfud MD. Beliau mengatakan negara ini memalukan, negara dipermalukan oleh seseorang. Nah, bayangkan dia buron di Indonesia, katanya sudah berada di Indonesia, kan tadinya di Papua Nugini kan. Dia dapat paspor ke sana katanya. Sampai sini keluar paspornya kan. 2 paspor kan nggak mungkin bisa. Ini keluar juga gitu kan. Kemudian yang menarik ada red notice yang oleh Interpol itu bisa dihilangkan red notice-nya ini. Nah, yang berhak menghilangkan red notice ini siapa? Kenapa bisa bilang? Kira-kira bayar nggak menghilangkannya? Nah, itu kan jadi. Nah, kembali ke tadi yang prostitusi tadi. Jangan-jangan orang ini pengen uang banyak. Itu semuanya pengen, termasuk saya. Kamu juga pengen uang banyak. Cuma caranya kan ada. Betul. Ya kan? Nah, disinilah kemudian saya mendoakan agar segera diusut tuntas agar tidak terjadi Joko-Joko yang lain. Nah, bayangkan ketika orang punya duit bisa mengolah hukum, mengolah dan sebagainya, dia bisa lolos lenggang dan mohon maaf sekali loh. Kenapa? Kan nangkap kan harusnya bisa cepat kan? Kelihatan di mana terdeteksi, ada kan bisa. Artinya kan ya kita nggak tahu yang mana yang kemudian. Nah, kalau kita kembali ke agama tadi, makanya hadisnya sudah sangat tegas melarang ar-roksi wal murtasi finnar. Sing nyogok sama yang disogok, yang nyuap sama yang disuap, dua-duanya neraka. Gitu kan? Karena kalau kita mau nyogok sementara yang disogok nggak mau, kan nggak jadi. Gitu kan? Atau di sini minta disogok tapi nggak ada yang untuk nyogok atau nggak mau nyogok, kan nggak jadi. Pasti kalau nggak jadi dua-duanya pasti mengiyakan kan, gitu kan. Nah, makanya ketika yang satu nggak mau pasti ini nggak jadi. Jadi ketika sogokan terjadi pasti kedua belah pihak mau, nggak ada yang terpaksa. Aku terpaksa menerima, nggak enak ini kan, nggak ada ya, tetap nggak. Lah gimana? Terpaksa banyak lumayan. Ya kan gitu. Nah, terpaksa ya. Nah, makanya sekarang rangkuman dari berita 5 tadi itu adalah bahwa mari kita kembali kepada misi kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh ngapain sih? Gitu kan? Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia tidak adalah kecuali untuk beribadah. Jadi kalau kita kemudian jadi seakan-akan manusia itu saat ini itu nggak mungkin mati gitu kan, yang seperti itu kan ya. Jadi ini janganlah, karena
pastilah kita ada masanya, dan sudah sangat real bahwa yang akan mengantar kita ke alam barzah, ke kuburan nanti adalah satu, keluarga kita, yang kedua adalah harta kita, yang ketiga amal kita. Sayangnya yang keduanya itu pulang. Keluarga akan pulang, harta akan pulang, yang bersama kita adalah amal. Dan ingat, amal kita belum seberapa, ditambahi dengan sogokan-sogokan dan sebagainya, uang-uang haram yang beredar itu, Masya Allah, apa kata malaikat nanti. Mungkin kita nggak ditanya man rabbuka, langsung diajar. Ini jelas, ini ini fakultasnya jelas, alamannya jelas neraka gitu kan. Nah, oke, begitulah kita mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa di kilat ini. Di silat. Yo, silat ya, kok kilat ya. Ya. Jadi yang modal namanya apa? Silat. Tausiah kilat. Terima kasih ya teman-teman podcastnya Vertizon TV, dari berbagai hal berita yang ada di muka bumi, di nasional internasional, bisa kita ambil hikmahnya. Insya Allah akan muncul ya. Kita rutin. Bisa juga para pemirsa untuk request berita yang dibahas. Betul, gitu. Silakan untuk request dari semua berita. Kita bisa punya hikmah dalam sisi agamanya dan ada di silat tausiah kilat. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.